Ya, jadi perkenalkan dari kelompok kami terdiri dari 3 orang, diantaranya yaitu saya sendiri, Albi Satrio, Muhammad Nursam, dan Satria Nugraha Dewantara. Dan kami di sini membuat video tentang fungsi-fungsi administrasi pendidikan. Yang pertama, pengertian administrasi. Secara sederhana, administrasi itu berasal dari kata Latin, dari kata ad dan ministro. Ad mempunyai arti kepada dan ministro mempunyai arti pelayanan. Secara bebas, administrasi dapat diartikan sebagai pelayanan atau pengabdian kepada subjek tertentu. Administrasi dalam arti sempit adalah aktivitas ketatausahaan berupa penyusunan dan pencatatan keterangan yang diperoleh secara sistematis. Fungsi manajemen dan administrasi sekolah, dan dalam manajemen terdapat fungsi-fungsi manajemen yang terkait erat di dalamnya. Pada umumnya ada 4 fungsi, yaitu fungsi perencanaan atau planning, fungsi pengorganisasian atau organizing, fungsi pengarahan atau directing, dan fungsi pengendalian atau controlling. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi perencanaan. Perencanaan mempunyai arti penting dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam usaha untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, fungsi perencanaan merupakan fungsi yang pertama dan utama. Rencana akan berakibat penting karena dalam proses perencanaan itu harus dilakukan secara kolaboratif, yang artinya mengikutsertakan semua personil sekolah dalam penyusunan sehingga menimbulkan perasaan memiliki atau sense of belonging yang dapat memberikan dorongan kepada guru dan personil lainnya agar rencana tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Organizing. Pengorganisasian di sekolah dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pengaturan kekuasaan, wewenang pekerjaan, tanggung jawab dari personil sekolah yang mempunyai tata hubungan satu sama lain, sehingga setiap guru atau personil sekolah mengetahui kedudukannya, tanggung jawabnya, tugas, wewenang, dan cara berhubungan satu sama lain sehingga dapat menjamin tercapainya tujuan sekolah. Pengorganisasian merupakan langkah pertama ke arah pelaksanaan rencana yang telah disusun sebelumnya yang berkaitan dengan untuk menggerakkan organisasi sebagai satu kesatuan yang utuh. Bergeraknya organisasi tergantung kepada pengorganisasian seluruh komponen dalam organisasi untuk bergerak ke arah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pengarahan adalah usaha memberikan bimbingan dan pengarahan yang diberikan sebelum suatu kegiatan pelaksanaan dilakukan untuk memelihara, menjaga, dan memajukan organisasi melalui orang-orang yang terlibat baik struktural maupun fungsional agar setiap kegiatan yang dilakukan nantinya tidak terlepas dari usaha pencapaian tujuan pendidikan. Aktivitas manajerial yang tak kalah pentingnya adalah pengarahan. Pengarahan dilakukan agar kegiatan yang dilakukan bersama tetap melalui jalur yang telah ditetapkan. Tidak terjadi penyimpangan yang dapat menimbulkan terjadinya pemborosan. Selanjutnya ada koordinasi. Pengkoordinasian di sekolah diartikan sebagai usaha untuk mengatur pendidikan kegiatan dari berbagai individu atau unit kerja sekolah agar pelaksanaan kegiatan berjalan selaras dengan kebutuhan anggota atau unit kerja di sekolah dan anggota unit kerja lainnya dalam usaha mencapai tujuan sekolah. Dalam organisasi, aktivitas koordinasi sangat penting bagi terintegrasinya seluruh kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan. Masing-masing unit satuan dalam organisasi harus bekerja sama secara terkoordinir dan sinkron satu sama lain sebab semua unit manajemen memerlukan adanya koordinasi dalam tindakan untuk mencapai tujuan organisasi. Baik, selanjutnya adalah pengawasan. Di sini menurut Nur Hadi 1983,
Pengawasan adalah kegiatan mengukur tingkat efektivitas kegiatan kerja yang sudah dilaksanakan dan tingkat efisiensi pendidik untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi. Perlu dilakukan evaluasi untuk mengukur sampai di mana pelaksanaan pendidikan yang dilakukan mencapai tujuan yang telah direncanakan, serta memiliki kekuatan dan kelemahan program yang dijalankan. Pengawasan merupakan kontrol terhadap kerja organisasi, baik menyangkut tugas perorangan maupun institusi. Kegiatan pengawasan adalah mengawasi aktivitas-aktivitas agar sesuai dengan rencana dan memastikan anggota melaksanakan tugas dan menjamin bahwa hasil dapat dicapai sesuai dengan rencana. Melalui pengawasan, diharapkan penyimpangan dalam berbagai hal dapat dihindari sehingga tujuan dapat dicapai, yaitu apa yang direncanakan dengan yang dijalankan dengan benar. Selanjutnya adalah evaluating atau penilaian. Di sini sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan tidak didirikan untuk orang memperoleh penghasilan, melainkan untuk memelihara dan memajukan kebudayaan. Dengan demikian, penilaian tentang efisiensi pendidikan bukanlah untuk menentukan untung rugi secara finansial. Berhasil atau tidak berhasil, pendidikan harus dinilai dari sudut keuntungan atau kerugian masyarakat. Secara lebih rinci, maksud penilaian evaluasi adalah yang pertama, memperoleh dasar bagi pertimbangan. Apakah pada akhir suatu periode kerja, pekerjaan tersebut berhasil? Yang kedua, menjamin cara bekerja yang efektif dan efisien. Yang ketiga, memperoleh fakta-fakta tentang kesukaran-kesukaran dan untuk menghindari situasi yang dapat merusak. Dan yang keempat, memajukan kesanggupan para personel dalam mengembangkan organisasi. Dan di sini, evaluasi sebagai fungsi administrasi pendidikan adalah aktivitas yang meneliti dan mengetahui sampai di mana pelaksanaan yang dilakukan dalam proses keseluruhan organisasi, mencapai hasil sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Evaluasi ini juga berguna untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu program. Diperlukan adanya penilaian atau evaluasi dan tiap penilaian berpegang pada rencana tujuan yang hendak dicapainya. Atau dengan kata lain, setiap tujuan merupakan kriteria penelitian. Dan di sini adalah kesimpulan dari kelompok kami. Perlu ditekankan di sini bahwa fungsi-fungsi pokok yang telah dibicarakan di atas satu sama lain dengan sangat erat hubungannya. Dan kesemuanya merupakan suatu proses keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan merupakan rangkaian kegiatan yang kontinu. Di dalam fungsi penilaian ini terlihat kegiatan-kegiatan monitoring, kontrol, dan supervisi. Monitoring dilakukan secara berlangsung selama proses pelaksanaan pekerjaannya untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan. Demikian juga kita lihat bahwa penilaian, monitoring, kontrol, dan supervisi berkaitan sangat erat dan mempunyai tujuan yang sama, ialah untuk lebih memperbaiki pelaksanaan program suatu organisasi atau lembaga. Dan penilaian ini tidak hanya mengenai hasil dan tujuan akhir seperti telah direncanakan semula. Penilaian semacam ini dalam rangka sistem instruksional disebut evaluasi sumatif. Penilaian juga dilakukan selama berlangsungnya proses kegiatan penilaian ini. Disebut formative evaluation. Pendek kata, penilaian itu juga harus dilakukan secara berkesinambungan dan mengenai segi kehidupan organisasi atau lembaga. Baik, itu tadi adalah penjelasan dari kelompok kami, kelompok 3. Terima kasih kepada Bu Laili sebagai dosen pengampunya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video kami. Harapannya video kami ini bisa menjadi dedikasi buat teman-teman untuk referensi tugas-tugas selanjutnya. Dan izinkan saya menutup dengan sedikit pantun. Jalan-jalan tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.